Lagi-lagi kita terkesima, kawan-kawan. Kenapa terkesimanya? Rizal Malarangeng di sebuah acara TV One menyatakan begini, Iran itu sekarang kesulitan membayar gaji prajuritnya, gaji ASN-nya. Selat Hormuz sudah diblokade, tak ada minyak dia yang keluar dari Iran satupun. Sehingga Iran itu tidak mendapatkan pendapatan lagi, sehingga prajurit-prajuritnya sekarang dengan ASN-nya seolah-olah mau memberontak karena tidak dibayar gajinya lagi. Nah, ini yang harus saya counter balik, kawan-kawan. Kenapa harus kita counter balik? Karena narasi ini bertentangan sekali dengan fakta, bahkan analisa, bahkan asumsi saja salah dalam ini. Kenapa saya katakan salah? Orang keuangan, orang ekonom di dunia ini yang pintar-pintar, pasti ini diejeknya si Rizal Malarangeng ini. Ini betul-betul orang bodoh yang tidak tahu dia itu bodoh. Seperti kata Tio barangkali kepada Prabowo hari itu kan, bahwa Prabowo ini tidak sadar dirinya bodoh dan menularkan kebodohannya kepada bawahan-bawahannya. Itu kata Tio, Ketua Senat UGM. Itu yang dikatakannya. Dan kalau di sini bisa jadi para pengamat ekonomi keuangan yang mengerti sedikit saja ilmu ekonomi akan mencemooh Rizal Malarangeng ini. Bukan karena kita ini pendukung Iran. Saya memang pendukung Iran. Bukan karena dia Syiah, bukan karena dia Islam. Bukan itu saja, kawan-kawan. Kita tahu undang-undang dasar kita ini di pembukaan mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalam segi agama, kita ini wajib membela orang yang terzolimi. Apalagi tahu kita itu kan, apalagi paling tidak di sini saya coba menarasikan membela Iran. Biarpun misalnya negara Iran itu sekarang negara kafir lah. Misalnya negara Korea Utara itu kafir lah misalnya kan, mendewa-dewakan pemimpinnya. Tapi kalau diserang, dizolimi seperti ini, saya akan bela. Karena itu ada di undang-undang pembukaan kita. Sangat sederhana itu, kawan-kawan. Apalagi dari segi rasa kemanusiaan. Di mana ada di dunia ini orang membela perampok banjingan yang membunuh. Dalam perang katanya membunuh itu harus membunuh militernya. Ini 170 orang siswa SMP sederajat itu langsung dibom, dirudal oleh Amerika. Ini jahat ini. Biadab ini. Nggak bisa kita katakan lagi Trump itu punya etika, punya apa. Itu banjingan itu. Kalau nanti politik dunia ini, tatanan dunia baru ini berubah sedikit saja, Trump dengan Netanyahu itu diseret itu ke pengadilan internasional. Kalau mulai dunia ini bersatu kembali kepada peradaban yang baik, sewaktu mungkin setelah Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Saya yakin sekali, itu posisi kita. Nah, saya menganggap ini Rizal Malarangeng ini tidak mengerti masalah ekonomi. Saya anggap begitu saja. Atau mencoba menggiring opini atau membodohi kita. Ada di sini kuncinya sebenarnya. Saya ingin meluruskan narasi bahwa Iran itu tidak mampu lagi sekarang, tidak kesulitan membayar gaji prajurit dengan ASN-nya karena blokade, tidak ada minyaknya keluar sedikit pun dari Iran sekarang. Baik, kawan-kawan, kita ini harus memulai dari mana ini berdasarkan pernyataan ini. Karena kalau pernyataan itu dikeluarkan oleh orang yang terkenal, orang yang memang diakui mungkin intelijensia dia, ini akan berpengaruh. Minimal pengaruhnya apa? Dari pertama-tama kita mendukung orang yang terzolimi, akhirnya kita mendukung orang yang menzolimi. Karena akan dibalikkan logikanya. Seharusnya Iran itu takluk saja kepada Amerika, karena Amerika tujuannya damai. Tujuannya damai, membunuhi siswa sampai 170 orang yang tidak bersalah, anak-anak, wanita dan lain-lain. Apakah itu tujuannya damai? Damai apaan? Damai lontong pecal, kan begitu. Nah, di sini kita mulai dari sini, kawan-kawan, supaya kita mengerti dulu sebuah negara itu kesulitan membayar gajinya pegawai-pegawainya. Memangnya gaji pegawainya itu dibayar dengan dolar? Misalnya Iran ekspor minyaknya dapat dolar kan? Kalau di Indonesia kan begitu. Dia samakan dengan Indonesia. Indonesia ekspor minyak, ekspor segala macam sawit kan dapat dolar itu. Kenapa dapat dolar? Karena transaksi di seluruh dunia ini memakai ukuran dolar. Apapun yang akan kita beli, apapun yang akan kita impor, ekspor, semuanya memakai ukuran dolar. Dan seluruh dunia menerima dolar. Mirip dengan uang kita di seluruh Indonesia diterima. Tapi kalau kita ke Malaysia, belum tentu diterima rupiah kita. Kalau kita ke Afrika, belum tentu rupiah kita diterima. Itu singkatnya. Jadi dolar ini kan sudah menjadi sebuah alat ukur, alat tukar, kemudian mirip dengan emas untuk seluruh negara, kecuali kan Iran. Itu saya katakan. Nah, masuk kita ke Iran ini sekarang. Iran itu diembargo. Apa arti diembargo? Apapun transaksi dengan Iran tidak dibolehkan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutunya. Seluruhnya. Termasuk Cina sebenarnya dilarang juga. Rusia dilarang juga. Yang kita tahu, Cina dengan Rusia tidak bisa diatur oleh Amerika. Mereka bertransaksi. Bertransaksi, ini artinya bertransaksi. Dengan Iran itu sebenarnya pakai barter. Pakai barter saja sebenarnya. Nah, saya contohkan sama kawan-kawan. Cina kan menerima minyak Iran sampai 90%. Apa yang dilakukan oleh Cina kepada Iran? Senjata.
Drone-drone itu sebagian kan dirakit di Iran, sebagian dirakit di Cina itu. Kita tahu, Cina itu teknologinya sudah semakin maju. Dia buat part dari bagian-bagian dari mesin drone, misil itu, dia kirim ke Iran. Di Iran tinggal dirakit, kemudian ada sebagian besar juga yang dibuat oleh Iran, seperti mesin-mesinnya drone, mesin-mesinnya balistik itu, Iran yang membuatnya. Itu transaksi mereka, itu hitung-hitungannya. Cina pun berinvestasi, pengeboran minyak, segala macamnya di situ. Dia mendapatkan minyak saja, bukan uang seperti Indonesia. Orang transaksi di sini misalnya kan, investasi di sini. Dia akan ambil rupiah itu ditukarkan dengan dolar. Tergantung sekali dengan dolar. Itu arti embargo. Jadi begini, misalnya kalau embargo itu, kita konsep embargo itu dulu. Iran itu, atau rakyat Iran, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa rakyat Iran itu tidak sebagian lari aja ke luar negeri kan? Ke luar negeri kan aman dia. Mungkin banyak juga itu oposisinya di Iran itu. Bahkan ada kemarin sampai 3.000 orang demonstran itu karena mengutuk pemerintahan pada waktu Ali Khamenei meninggal ya. Itu sempat demonstrasi, akhirnya dibantai oleh pemerintahnya. Memang iya 3.000, namun Barat mengatakan itu sampai 40.000 lah, macam-macam katanya. Padahal itu demonstran yang membangkang karena memang di situ orangnya keras-keras. Lebih keras lagi pemerintahnya. Biasa saja, seperti kita juga demo-demo kalau berujung-ujung keras kan penembakan yang terjadi di aparat. Itu hal yang wajar. Nah, rakyat Iran tidak akan bisa pergi ke luar negeri dengan mudah. Kenapa? Kalau dia ke luar negeri, sampai di luar negeri, itu tidak bisa apa-apa dia. Karena dia tidak dibolehkan pegang dolar, itu arti embargonya. Oh, rakyat Iran, kalau sempat dia bawa dolar itu ke luar negeri, dia bisa ditangkap. Itu namanya embargo itu. Nah, sementara dia untuk keluar negeri itu syaratnya dia sampai di negara yang tujuannya itu harus menunjukkan dolar. Kawan-kawan bisa tahu kalau orang di embargo atau orang pun diapain lah itu, harus tunjukkan lu berapa rekening dolarmu ada di sini. Kalau orang Indonesia ke luar negeri kan bisa pakai rupiah kan, rupiah di sana langsung dikurskan. Kita narik ATM di luar negeri, misalnya. Kalau kawan-kawan yang pernah ke luar negeri, menarik ATM di luar negeri misalnya kan. Kemudian, tuh kok bisa dolar Singapura, dolar Australia kita ambil di situ kan? Karena itu ada kerjasama, kita memakai dolar alat ukurnya. Di Iran, misalnya dia masukkan realnya di sana, pergi ke luar negeri dia, need kata ATM, tidak boleh. Itu arti embargo itu. Tidak ada satupun transaksi antar dengan Iran itu tidak bisa. Makanya mereka tidak eksodus ke luar negeri. Oke, itu satu dulu kuncinya. Jadi mereka itu memang terisolasi dari segi keuangan ekonomi rakyatnya. Masuk kita ke poin tadi, kata Rizal Malarangeng, kesulitan dia membayar pegawai negerinya. Dia tidak pakai dolar. Kemudian dolar itu tidak bisa masuk dan keluar dari situ. Kalau ditengokkan kepada rakyat Iran, ini apa? Kertas katanya. Gambar siapa? Gambar ini, gambar apa nih katanya kan? Itulah kira-kira menurut persepsi mereka. Nah, sekarang kata Rizal Malarangeng, itu kesulitan membayar prajurit dengan pegawai negerinya sehingga mereka mau memberontak. Oke, kita katakan dulu. Sistem ekonomi di Iran itu sangat berbeda sekali dengan dunia di luar. Artinya, kita di luar ini memakai sistem kapitalis, liberalisme. Contohnya apa? Ada perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar kan, oligarki yang besar-besar kan, yang punya sawit besar-besar di Indonesia ini kan banyak. Banyak kali yang punya tambang batu bara, banyak individu. Di Iran tak ada individu yang punya tambang minyak. Tidak ada. Kan tambang minyaknya di situ kan. Kemudian tak ada individu yang punya perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan sawit lah di sini kan, atau produksi sepatu di situ kan, produksi baju. Tidak ada. Ada cuma sedikit. Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu adalah milik negara. Di sini kuncinya nanti. Tengok kawan-kawan, cara dia membayar gaji karyawan-karyawannya. Oke. Kemudian sumber energi, produksi itu karena negara yang punya, itu kan dia sebenarnya memerlukan energi untuk bekerja. Pabrik-pabrik itu kan memerlukan energi untuk bekerja. Harganya sangat murah. Kalau untuk rakyat sendiri dikasarkannya 5.500 cuma per liter minyak di situ. Nah, sumber energi, listrik dan segala macam itu gratis. Karena yang punya tambang minyak itu kalau Indonesia kan Pertamina misalnya kan, tapi misalnya dikontrakkan ke Cina segala macam kan dulu, atau nikel dikontrakkan ke Cina. Di sana tidak ada. Kenapa tidak ada? Pertama, memang itu kebijakan negaranya. Kedua, tidak ada yang bisa masuk ke situ. Tidak boleh. Ini arti embargo itu. Bahkan, kawan-kawan harus tahu, Iran itu berniat di sini investasi pembuatan drone itu. Tidak boleh. Karena takut, pemerintah Indonesia takut dengan Amerika. Itu arti embargo tadi. Indonesia kan patuh kepada Amerika. Seluruh negara yang ikut dengan Amerika lah, semuanya. Rusia pun begitu, sebenarnya takut juga dengan Amerika. Kalau masalah ekonomi itu kemarin-kemarin di embargo itu kan, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Kalau ketahuan oleh Amerika, kita kena sanksi lagi. Kita bisa diembargo oleh Amerika. Kita takut dengan Amerika. Ada itu dulunya. Ada ikatan kerja antara pemerintah Iran ingin membuat drone kan, memberikan hadiah lah kepada Indonesia asal dia ada hubungan ekonomi lah untuk membuka isolasi diri dia. Karena ketahuan oleh Amerika, CIA bekerja, ini tidak bisa, ini berbahaya bagi kalian, akhirnya batal.
Nah, di Iran itu pun orang tidak bisa tanam modal, kecuali yang negara-negara yang baga seperti Cina. Itu pun tidak pakai dolar membayarnya, pakai barter. Oke, di situ udah nampak kawan-kawan. Jadi perusahaan-perusahaan di Iran itu, contoh perusahaan sepatu, perusahaan baju, tekstil dan macam-macam, perusahaan Indomie, macam-macam lah semuanya itu dikuasai oleh negara. Nah, dikuasai negara, hasil dari produksi kan dijual ke masyarakat itu. Memang murah-murah, tapi tetap negara mendapatkan untung kan. Jadi misalnya ini contoh secara globalnya supaya masuk di kepala kita, supaya kepala saya lah itu kan. Jadi dicetaknya uang, kemudian dimodalkannya ke pabrik-pabrik dia. Secara logika sederhana kita. Kemudian pabrik-pabrik ini menjual barangnya ke masyarakat. Oke, dibeli oleh masyarakat, masuk lagi uang ke pabrik itu. Pabrik itu store kepada negara. Untungnya ini untuk membayar gaji-gaji prajurit, gaji-gaji ASN. Kan sederhana begitu. Karena dia tidak memerlukan dolar. Kalau kita tergantung dengan dolar, negara-negara lain bisa kolaps memang. Tak ada anggarannya, tak ada APBN-nya. Di situ itulah yang terjadi. Mereka tidak perlu cetak uang, kata Rizal Malarangeng itu. Akhirnya kan cetak uang, inflasi lagi seperti negara-negara lain. Bakal tumpur, bakal hancur Iran itu kalau dia cetak uang. Dia tidak perlu cetak uang. Cukup uang yang ada itu diputarkannya. Pertama, pemutarannya dimodalkan ke perusahaan-perusahaan itu. Penambangan minyak segala macam ya kan. Kemudian itu kan ada yang dijual di masyarakat yang 90 juta. Mereka punya bonus demografi juga nama. Penduduk yang banyak. Kan itu arti bonus demografi. Kita nanti 2045 penduduk kita mungkin 300 juta. Kan itu makanya 300 juta itu nanti bonus demografi namanya. Orang yang banyak, dia 90 juta. Paling besar juga di Timur Tengah itu penduduknya. Bisa jadi marketing oleh perusahaan-perusahaan negaranya. Mereka produksi barang untuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat kan beli itu, beli baju, beli sepatu, beli kacamata seperti saya ini kan, beli handphone. Itu perusahaannya perusahaan Iran semuanya, perusahaan negara. Kan masuk uang tuh. Uang masukkan ke negara, itu uang negara itu. Itulah untuk menggaji itu. Jadi putarannya begitu-begitu saja. Walaupun dihambat minyak itu 1 abad. Tidak ada masalah sama dia. Diproduksi dalam negeri tetap dia. Dia artinya di sebuah desa, putaran desa itu beli jagung, kemudian beli pupuk. Di situ-situ aja putaran uangnya. Kenapa di situ-situ aja putaran uangnya? Kenapa mereka mau menerima? Karena tidak perlu mereka keluar negeri, tidak butuh mereka dolar. Itu secara singkatnya. Bagaimana lagi saya coba menjelaskan kepada Rizal Malarangeng itu supaya dia tidak membuat analisa atau asumsi yang hoaks, yang seolah-olah menyudutkan begitu kan? Karena kenyataannya orang-orang yang ada di Iran sekarang masa perang ini pun melihat rakyatnya cukup makan. Karena kenapa cukup makan? Karena memang disubsidi oleh pemerintah semuanya. Seluruh kekayaan alamnya itu, seluruh hasil dari perusahaan-perusahaannya itu untuk membelanjai negaranya. Ada lagi zakat. Di sana malahan tidak ada pajak. Tidak ada pajak, jadi tidak terbebani rakyatnya dengan apapun ceritanya. Mereka aman-aman aja. Kata orang Betawi dia anteng aja rasanya hidup tuh. Tinggal dia. Kemudian perusahaan-perusahaan ini kenapa bisa beroperasi? Karena dia menerima karyawan-karyawan dari mereka sendiri yang tamat-tamat langsung bekerja di situ. Walaupun gajinya pas-pasan namanya, pas-pasan menurut kita, tapi mereka sudah berlebih-lebih itu. Karena dia produksi sendiri, kemudian membelanjakan uang yang sedikit itu sudah berlimpah kebutuhan dia. Apalagi kalau mau bekerja dengan di perusahaan itu, di perusahaan negara, kan perusahaan negara semua. Dikasih fasilitas, mobil, rumah, segala macam. Begitu ceritanya. Nggak seperti kita, BUMN. Dijadikan Danantara, kemudian masuk uang ke Danantara itu, bunga berbunga kan macam-macam, Bank Himbara itu. Kemudian cara penggunaannya itu bukan untuk negara ujung-ujungnya. Bahkan pajak pun begitu. Macam-macam lah, kita fokus kepada Iran itu saja. Jadi pajak tidak ada. Energinya hampir gratis. Perusahaannya perusahaan negara semuanya. Perusahaan negara, oke lah. Perusahaan negara itu yang paling penting tadi kawan-kawan. Perusahaan negara ini kan dijualnya lagi hasil produksinya kepada rakyat. Masuk real itu lagi kan. Masuk real ke negara, dibayarkan ke gaji ini. Belikan ke barang modal lagi. Dijual lagi kepada negara. Begitu aja putarannya sebenarnya. Satu kuncinya, tidak ada pajak dan korupsi jauh berkurang. Kenapa korupsi jauh berkurang? Karena elit-elitnya tahu agama, percaya ada Tuhan. Kawan-kawan, kalau tidak percaya Tuhan, sulit kita berbuat baik sebenarnya. Gunanya kita berbuat baik, kenapa rupanya? Apa yang mendasari kita berbuat baik dan takut korupsi? Kita percaya Tuhan. Kita percaya hidup sesudah mati. Kita percaya balasannya nanti. Kalau orang korupsi, kalau dia tahu, mengerti nanti, dia akan diazab, kemudian disiksa oleh Yang Maha Kuasa. Apa berani dia korupsi sekarang? Apa berani dia menganiaya, menzolimi orang? Tidak kan? Sementara kita bernegara beragama katanya. Pemimpinnya pemimpin beragama yang bagaimana? Kan itu lagi pertanyaannya. Kalau Trump, bolehlah kita katakan, tidak masalah dia. Dia ateis barangkali kan, tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kan itu berarti kita munafik. Kita percaya Tuhan, kita korupsi juga. Kita membuat riba juga, membuat perbankan kita dengan status riba. Di Iran ada juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Bank ada, peminjaman ada, tapi tidak ada bunga.
Karena apa tadi? Karena dasarnya pemerintahnya, sistemnya adalah sistem Islam. Oke, segitu aja dulu untuk membantah para penjilat bedugong lontong pecal Popok Sitram ini kan penjilat Popok Sitram. Oke, biar kita mengerti maksud saya. Saya tidak ada urusan membenci si Rizal Malarangeng ini. Jalan pikirannya yang saya benci dengan membuat asumsi hoa, analisa hoa yang bisa jadi dia diketawain habis-habisan oleh para pakar ekonomi sedunia ini. Karena satu-satunya yang anomali namanya di dunia ini cuma Iran. Yang lain mungkin tak ada lagi kecuali di hutan sana. Oke, terima kasih.